Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Productivity Talks, Share to Inspire. Productivity Talks adalah salah satu program inovasi dari Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, di mana kegiatan ini kita gunakan untuk membangun awareness produktivitas. Pada kesempatan hari ini, kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat relevan dalam dunia bisnis saat ini. Topik itu adalah digital marketing. Digital marketing telah menjadi sebuah elemen krusial dalam strategi pemasaran saat ini. Nah, pada kesempatan hari ini, saya didampingi oleh salah satu orang yang sangat concern dan expert banget ya di dalam digital marketing. Siapa beliau? Kita langsung tanya saja ya teman-teman ya. Baik. Selamat pagi, Coach. Pagi, Pak Sukron. Boleh perkenalan diri, Coach, ke teman-teman semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang. Saya salah satu alumni P3D dan di sini saya ingin berbagi tentang digital marketing, khususnya di salah satu perusahaan kami, Kelas Bisnis Training Center. Jadi Coach Elang ini adalah foundernya dari Kelas Bisnis ya, Coach ya? Betul. Nah, boleh nggak diceritakan sejak kapan sih Coach Elang memulai bisnis di Kelas Bisnis ini? Dan kegiatan apa saja nih Coach yang ada di kegiatan program-programnya dari Kelas Bisnis ini? Iya, jadi pada awalnya ketika tahun 2010-an sampai 2012-2013 itu saya merintis usaha ketika sambil bekerja. Jadi waktu itu saya masih kerja di sekolah. Nah, kemudian dari situ punya pengalaman, oh ternyata merintis usaha itu nggak gampang. Makanya di tahun 2013-2014 akhirnya kita coba untuk fokus, dan di akhir tahun 2014 lahirnya yang namanya Kelas Bisnis, salah satu pusat pelatihan digital marketing yang ada di Jakarta. Gitu. Jadi sebenarnya Coach Elang itu dulunya juga employee gitu ya, Dulunya jadi karyawan gitu ya. Hari ini betul. Sudah full time menjadi seorang businessman. Nah, kegiatannya apa saja nih Coach di Kelas Bisnis ini? Iya, jadi di Kelas Bisnis sendiri itu ada 3 program utama. Yang pertama adalah training atau pelatihan. Jadi membekali teman-teman pengusaha dan UKM untuk bagaimana meningkatkan atau scale up bisnisnya, terutama dari segi pemasaran digital. Kemudian yang kedua, selain training juga kita ada namanya jasa digital atau kita sering menyebutnya JKS ya, JKS Plus. Kita kelola sosmed dan ada jasa pembuatan website, jasa yang lain-lain. Jadi seperti itu. Kadang teman-teman pengusaha nggak sempet gitu ya untuk mengerjakan atau tidak punya tim. Nah, kita insya Allah ada tim yang bisa bantu teman-teman. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya ada pengusaha yang pengen one stop solution. Jadi pengen training, tapi trainingnya bukan hanya untuk owner atau manajemen, tapi juga untuk satu perusahaan. Kemudian minta dibantu misalnya diviralkan gitu ya usahanya. Terus dibuatkan sistem otomasi digitalisasinya. Nah, itu biasanya kita per project. Per project. Jadi bisa custom gitu ya Coach? Bisa custom sesuai kebutuhan dari si yang punya usaha. Jadi banyak banget ya. Semuanya ada di sini lah kalau boleh dibilang untuk digital marketing ini. Insya Allah, iya. Untuk saat ini seringnya itu peserta dari mungkin pelatihan ataupun mungkin dari jasa JKS-nya. Itu siapa nih Coach yang sudah mungkin berkolaborasi dengan Kelas Bisnis ini? Oke, jadi ada banyak sih, mulai dari pengusaha kuliner, pengusaha fashion, kemudian juga ada tour travel yang bergabung bersama kami. Bahkan kemarin ada salah satu perusahaan finance yang juga menjadi salah satu kliennya kami gitu. Jadi cukup banyak sih Pak. Oke, jadi ini Kelas Bisnis ini sangat cocok nih buat mungkin teman-teman yang ingin meningkatkan produktivitas sebenarnya ya Coach ya. Insya Allah. Karena pada akhirnya kan ketika digitalnya oke, pendapatan juga closing juga meningkat kan gitu ya Coach. Oke, untuk saat ini sedang ada program apa yang mungkin sedang running nih Coach? Iya, jadi kalau untuk yang saat ini kita buka, kita masih setiap bulan buka training, buka kelas pelatihan, dan di bulan Juni ini khususnya kita alhamdulillah berkolaborasi sama Kominfo ya, yang sedang mengadakan program namanya UMKM Level Up. Jadi bagi teman-teman UKM khususnya DKI ya, walaupun teman-teman di luar DKI Jabodetabek juga akhirnya boleh gabung gitu. Karena ya. Online ya Coach? Online dan offline. Oh, ada hybrid gitu ya. Online dan offline. Jadi teman-teman bisa satu ikut pelatihan-pelatihan, kemudian yang kedua bisa konsultasi gitu. Kadang kan kalau misalnya
hanya ikut pelatihan, pengennya mungkin private sama fasilitator-fasilitatornya gitu ya. Jadi kita juga berkolaborasi dengan Kominfo di program UMKM Level Up ini, dan selain itu juga ada 1-2 perusahaan yang sedang kita lagi pitching nih untuk mereka minta kita bantu di pembuatan sistem otomasinya seperti itu. Jadi dengan adanya otomatisasi tadi Otomatisasi, ya, jadi betul. usaha itu menjadi lebih gampang sebenarnya Coach. Lebih gampang, karena kan kita tidak memungkiri kalau yang namanya perusahaan itu karyawannya nggak setia. Pengennya dapat yang lebih gitu ya. Betul. Nah, ketika kita sebagai pengusaha kemudian punya karyawan yang udah bagus-bagus, udah berprestasi, tapi ternyata misalnya si karyawan ini memutuskan untuk pindah ke tempat lain, istilahnya kan kita pengennya ya dia berkarya di tempat kita. Loyal gitu kan. sama kita lah ya. Loyal sama kita. Nah, ini kan jadi problem. Nah, bagaimana menyiasatinya, mau tidak mau kita harus punya sistem. Betul ya kan? sekali. Supaya siapapun yang berkarya di perusahaan kita, walaupun gonta-ganti personilnya, tapi karena sudah ada sistem, maka proses yang ada di dalam perusahaan itu tetap bisa berjalan dengan maksimal gitu. Betul. Jadi kayak kuadran Robert Kiyosaki ya. Betul. Jadi business owner ya memang harus punya sistem kan gitu. Betul, ya Coach ya. iya. Nah, dari kelas bisnis ini bantuin bikin sistemnya itu ya. Betul. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Itu nanti bisalah komunikasi dengan Coach Elang. Mungkin nomornya ada di sini nanti ya. Oke, selain pembuatan sistem, tadi ada one stop service gitu ya. Kan banyak sekali ya. Untuk pelatihannya sendiri lebih ke arah mana nih Coach di kelas bisnis ini? Oke, jadi kalau kita mengajarkan ke teman-teman khususnya UKM dan pengusaha itu untuk marketing 360 derajat. Jadi berbagai media, berbagai platform itu sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita maksimalkan ya. Jadi tidak hanya terfokus misalnya hanya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ya, website, tapi juga semuanya. Semuanya dimaksimalkan. Semaksimal mungkin. Tapi kan itu untuk semua platform supaya bisa maksimal kan tidak bisa di-handle sendiri. Iya, tidak bisa di-handle sendiri gitu. Mampok nanti Coach. Betul. Yang produksi, yang memasarkan, yang mainan media sosial, bagi UMKM itu PR yang berat gitu. PR yang berat, betul. Makanya kita memberikan pelatihan itu bukan 3 hari, 5 hari gitu ya, tapi jangka waktunya 2 bulan, Pak. 2 bulan. Nah, harapannya 2 bulan ini bisa membuat teman-teman UKM jadi paham, kemudian bisa menguasai ya. Dan kalaupun di program pelatihan kita ada garansi ketika 2 bulan belum bisa, itu boleh mengulang lagi. Oh gitu. Jadi walaupun saya misalkan newbie gitu ya, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia digital, di kelas bisnis ini bisa jadi pinter lah. Insya Allah, ya. Insya Allah. Karena sudah banyak yang merasakan. Untuk yang kedua, yang tadi program JKS nih Coach, mungkin bisa diceritakan lebih detail Coach. Oke, ya jadi kalau untuk di JKS sendiri seperti singkatannya ya, Jasa Kelola Sosmed, banyak sekali teman-teman khususnya UKM yang tidak punya resources, sumber daya manusia atau tidak punya waktu untuk mengelola, membuat konten-konten dan posting rutin. Nah, makanya kita juga siapkan solusi itu ya, JKS, Jasa Kelola Sosmed Plus Plus. Hanya saja kalau di sosial media memang kan PR-nya adalah kita harus update rutin. Iya. Nah, di sini kita juga ingin berbagi ke teman-teman UKM, kalaupun misalnya sosial medianya biasa-biasa aja, sangat disarankan untuk punya website. Punya website. Betul. Jadi website ini kan fungsinya untuk menjelaskan tentang bisnis kita, produk-produk kita gitu. Jadi orang cukup masuk ke website, mereka bisa paham tuh semuanya gitu. Sementara kalau sosmed kan orang harus scroll, lihat-lihat ke bawah konten-kontennya semuanya gitu. Nah, kadang-kadang nih teman-teman UMKM ini kan kalau memiliki website itu kan merasa kesulitan nih buat membangun. Di sini juga ada jasanya ya. Ada jasanya, betul. Itu. Jadi untuk membantu teman-teman UKM, kalau nggak bisa bikin, kita bikinin. Kalau nggak bisa maintenance, kita kerjain. Kalau apa lagi? Pokoknya serba lengkap lah ya. Tadi one stop service tadi Coach Elang bilang. Nah, terkait digital marketing ini, menurut Coach Elang itu seberapa penting sih bagi teman-teman UKM itu harus menguasai ilmu ini gitu Coach? Iya, jadi kalau menurut saya sih sangat-sangat harus ya, karena kan sekarang eranya orang-orang tuh udah mulai dalam tanda kutip males jalan-jalan hanya untuk ngelihat belanja barang gitu. Jadi salah satu media dan solusi untuk teman-teman bisa memasarkan lebih cepat dan lebih banyak ya emang lewat online gitu.
Untuk saat ini klien dari kelas bisnis udah sampai berapa nih coach yang udah kelas bisnis bantuin sampai bisa naik gitu ya secara penjualannya? Alhamdulillah sih sudah lebih dari 200 orang, artinya sudah lebih dari 200 usaha dengan berbagai latar belakang, dan itu tersebar tidak hanya di Jakarta atau Jabodetabek, tapi juga ada beberapa yang di luar kota. Oh, di luar kota juga. Betul. Bisa ya? Bisa. Kebetulan kita juga pernah buka kelas di Medan, buka kelas di Jogja, dan saya juga punya pengalaman, kebetulan saya juga tugas di Kemendak, Pak. Kemendak. Oh, iya. Jadi saya bantu teman-teman untuk UKM bagaimana mengoptimalkan digital, seperti itu. Setuju sekali coach. Saya juga berpikiran bahwa untuk meningkatkan produktivitas memang harus disupport oleh teknologi. Betul. Nah, sekarang kan teknologi memang harus digital gitu ya. Nah, ini kelas bisnis bisa bantu ini bagi teman-teman yang memiliki bisnis nih biar produktivitasnya juga meningkat ya. Iya, betul. Gitu. Nah, untuk di tahun 2024 nih coach, atau mungkin tahun yang akan datang gitu. Iya. Kira-kira tantangan apa saja sih yang terkait digital marketing ini? Karena hari ini ada TikTok, kita belum bahasanya hatam menguasai Instagram, udah keluar TikTok yang lebih masif, ada TikTok TikTok Live dan sebagainya. Kita jadi kurang belajar nih coach. Oke. Itu gimana trik-triknya biar ke depan juga kita bisa menguasai nih? Iya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, kita sebagai manusia, apalagi sebagai business owner, tidak bisa menguasai seluruh platform dan teknologi yang ada. Tapi ketika kita sebagai business owner ini paham kerangkanya, maka kita bisa membuat sistem yang dikerjakan oleh tim kita gitu. Jadi kedepannya sih terutama tahun 2023, 2024 teman-teman ya harus mau nggak mau berlomba-lomba untuk bagaimana caranya bisa menguasai minimal frameworknya dulu gitu kan. Baru ketika udah menguasai frameworknya, baru menguasai teknisnya, atau teknisnya bisa diserahkan ke timnya, seperti itu. Oke. Dan sekarang untuk di media sosial sendiri, apa sih yang paling booming gitu ketika kita masuk ke kelas digital? Bagaimana kita menjual itu, yang paling mudah dalam menjual itu apa nih sekarang nih kok? Tren platformnya? Kalau untuk platform, sebenarnya platform baik itu sosial media dan website kan sebenarnya lebih ke platform marketing. Iya. Nah, kalau untuk platform selling atau closing, kita merekomendasikan teman-teman untuk menguasai yang namanya WhatsApp. WhatsApp. Iya, karena teman-teman baik si penjual maupun pembeli itu kan biasanya deal-dealannya di WhatsApp. Iya. Ya, makanya teman-teman perlu menguasai teknik-teknik closing, bagaimana list building, bagaimana copywriting, itu di WhatsApp, seperti itu. Oh, jadi WhatsApp justru yang menjadi penting ini ya coach. Iya. Dibanding mungkin ya semuanya penting lah ya. Betul. TikTok penting, tapi bagaimana ujungnya di closingnya ini gitu. Betul. Ya. Bagaimana kita follow up closing gitu. Mm-mm. Oke, untuk success story nih coach. Mungkin UMKM yang pernah dibantu oleh kelas bisnis ini sampai sukses sekali gitu coach. Iya. Mungkin bisa di-spill lah ya. Iya. Gitu. Gimana coach? Silakan. Oke, jadi dari sekian banyak alumni yang sudah belajar di kelas bisnis, saya mau ceritain satu alumni yang beliau itu ketika belajar, awalnya usahanya omset per bulan itu sekitar 28 juta, Pak. 28 juta per bulan. Per bulan. Nah, belajarnya 4 bulan plus-plus, tapi karena di kita kan alumni juga tetap welcome ya, kita tetap menjaga komunikasi dengan alumni, ada komunikasi dan Tetap ada ada update. pendampingan lah ya. Betul, ada pendampingan. Kalau bahasa program bisnisnya pendampingan ya. Iya. Nah, itu alhamdulillah saat ini itu karyawannya sudah lebih dari 12 orang. 12. Kemudian omsetnya sudah lebih dari 300 juta per bulan. Kemudian buka cabang, usahanya percetakan. Dan baru minggu kemarin saya silaturahim ke tempat beliau, itu wow luar biasa gitu. Dibanding percetakan tetangganya kelihatan glowing sendiri. Jadi kayak ini ya, pakai skincare gitu bisnisnya ya gitu. Iya, jadi wajar aja kalau misalnya omsetnya udah ratusan juta sekarang gitu. Dan cara-cara digital marketing yang dilakukan itu yang nggak susah-susah. Jadi ya tadi manfaatin website, manfaatin sosial media, dan tidak harus yang bombastis gimana-gimana gitu. Tapi karena konsisten setiap minggu, setiap bulan, akhirnya bertumbuh terus. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bisa nih dicontoh nih, dicontek lah ya. Kalau mencontoh susah, mencontek aja lah gitu ya. Dari apa yang disampaikan oleh Coach Elang tadi. Nah, tadi kan kita cerita mungkin ada kliennya dari kelas bisnis tadi yang meningkat omsetnya ya dari 28 juta sampai 300 juta ya per Iya, bulan ya. betul. Dari karyawannya sendirian sampai punya 12 gitu ya Punya Coach 12 ya. karyawan. Nah, bagi teman-teman UMKM lain nih Coach yang ingin mungkin seperti itu gitu ya. Sebagai investasi awalnya berat nggak nih Coach buat teman-teman gitu? Oke, jadi kalau
untuk investasi belajar kita ada beberapa kelas. Oh, ada beberapa kelas. Mulai dari yang gratis, Pak. Yang gratis juga ada ya teman-teman Iya. ya. Oke. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di tempat lain itu untuk menguasai digital marketing sampai komplit sampai hatam itu butuh belasan juta bahkan puluhan juta. Iya, betul. tapi di sini kita mulai dari yang gratis ratusan ribu itu ada gitu. Ini salah satunya ya, yang gratis tadi itu ya. Betul. Program dari Kemenkominfo ya. Kominfo, betul. Menurut Coach Elang nih, bagaimana sih biar bisnis ini sustainable gitu ya? Artinya awet nih bisnisnya gitu. Kira-kira menurut Coach Elang dari sisi digital marketing ini harus diapain nih, Coach Elang? Jadi kalau dari kami menyarankan teman-teman untuk mengikuti perkembangan dari yang namanya digital. Karena kan pertama bukan hanya dari platform tapi juga dari perubahan algoritma gitu ya. Jadi ketika kita ngikutin perkembangannya maka teman-teman juga tahu, wah trennya masyarakat itu sekarang pengennya sebagai pembeli itu dilayanin bagaimana atau produk apa, terus caranya bagaimana. Nah itu bisa kita ikuti. Yang berikutnya adalah jangan pernah berhenti untuk yang namanya menjalin komunikasi. Karena dari sekian banyak alumni kita juga tidak menutup mata ada sebagian yang misalnya kita nggak kedengeran nih kabarnya gitu kan. Iya. Apakah karena banjir order? Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau ternyata ada yang misalnya kemarin ternyata dapat musibah, nah itu kan kita juga sedih gitu kan Iya. mendengarnya. Nah dengan kita berkomunitas, komunikasi itu sangat-sangat penting gitu. Jadi ketika salah satu di antara kita misalnya ada kendala, sementara yang lainnya itu bersuka cita, itu kan bisa kita Saling bantu lah saling ya. bantu, betul, iya. Oke, dan sebagai penutup mungkin Coach, kan Coach Elang sudah pernah mengikuti pelatihan di P3D ya Coach Betul. ya, dan juga pernah mengikuti program bimbingan konsultasi. Nah mungkin boleh ceritakan sedikit Coach pengalamannya di sana seperti apa dan mungkin ada masukan apa buat P3D? Oke, ya jadi alhamdulillah sekali teman-teman saya bisa juga mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas di P3D dan dari situ kita mendapatkan banyak sekali pencerahan sekaligus juga langkah-langkah ya, langkah-langkah teknis untuk bagaimana supaya perusahaan kita ini bisa naik kelas. Salah satunya tadi dengan meningkatkan produktivitas yang semudah dengan diawali 5S. Nah, jadi ketika kita melihat berbagai macam usaha dengan adanya ilmu itu jadi bisa berpikir untuk lebih naik kelas ya, merapikan, menyusun, terus meningkatkan. Itu seru banget dan berharap teman-teman khususnya di DKI Jakarta ya Pak Sukron itu bisa ikuti pelatihan di P3D juga Iya. supaya produktivitasnya meningkat gitu. Karena ya kita harus sadari usaha yang sukses itu adalah usaha yang owner dan manajemennya itu mau belajar. Iya. Sementara kalau misalnya owner dan manajemennya tidak mau belajar, ya mohon maaf Bisnisnya selamanya stuck. begitu-begitu aja. Gitu. Mau bertahun-tahun ya gitu-gitu aja Coach Betul, ya. Jadi iya. harus terus upgrade, termasuk terkait digital juga ya Coach ya, harus Betul. di-upgrade juga gitu. Baik, itu saja teman-teman sebagai penutup gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Coach kepada Coach Elang yang Siap, sudah Mas Sukron. berbagi pengetahuan yang sangat berharga ya di pagi hari ini terkait bagaimana membangun digital bisnis ya. Betul. Sehingga bisnisnya menjadi tadi awet, mungkin dengan sustainable, menjadi awet ya dengan pendekatan mungkin tadi membangun website dan sebagainya yang sangat berharga nih di Iya. pagi hari ini. Jadi jangan lupa nih bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar terkait digital marketing, mungkin bisa nanti berkolaborasi dengan Coach Elang ini dari kelas. Siap. Itu saja teman-teman. Salam produktivitas. Kita Indonesia, kita produktif.